Beruntung para ahli pesantren. Kenapa sampai hari ini, sampai detik ini belum ada satupun sistem pendidikan di dunia yang bisa menandingi keunggulan sistem pendidikan di pondok pesantren, saudara. Belum ada. Ratusan hingga ribuan massa Nahdlatul Ulama atau NU menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di depan kantor Tanah Setuju, Mampang, Jakarta Selatan. Aksi ini merupakan buntut dari tayangan program Expose Uncensored yang dinilai menghina pesantren, santri, bahkan kiai. Massa mulai mendekati kawasan sejak pagi, membawa spanduk bertuliskan boykot Trans 7, tangkap direksi, serta menyuarakan agar program Expose Uncensored segera dihentikan. Mereka juga melantunkan sholawat, menyanyikan Mars NU, dan meneriakan yel-yel menuntut keadilan. Tayangan Expose Uncensored edisi 13 Oktober lalu menjadi pemicu kemarahan. Dalam salah satu segmen muncul narasi yang dianggap merendahkan kehidupan santri dan pesantren. Hal ini membuat marah kalangan pesantren, alumni, hingga simpatisan NU. Konten itu melecehkan martabat pesantren, kiai, dan santri. Kami tidak bisa tinggal diam. Trans 7 harus minta maaf dan bertanggung jawab. Pihak Tanah Setuju sebelumnya sudah menyampaikan permohonan maaf melalui produsen direktur Andi Khairi, namun massa tetap menuntut langkah tegas termasuk penghentian program hingga saksi hukum bagi direksi. Selain boykot, massa juga mendesak KPI dan pemerintah untuk mencabut izin siaran Trans 7 jika terbukti melanggar kode etik penyiaran. Pimpinan Trans 7 untuk meminta pertanggungjawaban, terutama kepada aktor intelektual yang dengan sengaja membuat narasi, membuat berita yang cenderung untuk merusak kerukunan antar umat. Betul? Apa yang dimakan oleh kiai juga dimakan oleh santrinya. Semua milik bersama. Bahkan kekayaan kiai diberikan untuk kepentingan santrinya. Karena apa? Santri adalah anak-anak para kiai. Seperti anak biologis, yang jelas santri adalah anak-anak ideologis. Tetapi kalau ada orang sengaja telah membuat framing seakan-akan kiai mencari kekayaan atas nama santri, itu adalah sengaja untuk membuat onar pondok pesantren, membuat onar di tengah kita kumpul di tengah-tengah semua. Ya. Camkan, masukkan ke dalam hati kalian luka kami para pecinta kiai. Kiai dan pesantren punya jasa besar buat bangsa ini. Darah para kiai sudah mengalir buat republik ini. Menyatakan sikap. Satu, mendesak Dewan Pers untuk memberikan sanksi tegas kepada Trans 7. Dua, meminta kepada Bapak Khairul Tanjung sebagai founder City.com, Direktur Transcorp, dan seluruh jajaran direksi Trans 7 untuk bertanggung jawab kepada umat dengan cara meminta maaf
mengklarifikasi dan melakukan pembenahan dalam produksi tayangan atau pemberitaan. 3. Menyerukan kepada seluruh warga Nahdliyin, keluarga besar pondok pesantren, dan alumni santri se-Indonesia untuk memboikot seluruh produk City Corp, Transcorp yang diantaranya Trans TV dan Trans 7 selama tuntutan di atas tidak dipenuhi. 4. Menayangkan permohonan maaf di Trans 7 selama 7 hari di waktu prime time. 5. Meminta pihak Trans 7 menjelaskan profil PH yang memproduksi tayangan tersebut. Saya hanya ingin berpesan untuk diri saya khususnya dan juga untuk seluruh jamaah yang hadir di tempat ini, bahwa ada 2 pilar dakwah Islam yang harus selalu kita jaga, karena keduanya merupakan amanat Allah dan Rasul-Nya. Kalau 2 ini betul-betul kita jaga, insya Allah umat akan senantiasa terbentengi. Siapa 2 pilar ini? Yang pertama adalah pilar ulama. Saudara, Nabi telah sampaikan dalam hadisnya, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al ulama warathatul anbiya. Ulama ini adalah para pewaris para nabi, saudara. Nabi yang menyampaikan, ulama itu pewaris nabi, mewarisi ilmunya, mewarisi dakwahnya, mewarisi akhlaknya, juga mewarisi segala resiko di dalam perjuangannya. Nah, jadi saudara, kalau hari ini kita tidak bertemu Nabi, saudara, tapi jangan lupa kita hari ini bisa bertemu dengan pewarisnya, berkumpul dengan pewarisnya, dan itu penting untuk senantiasa kita jaga. Bahkan Allah memerintahkan kita dalam Al-Quranul Karim berkaitan dengan ulama, fuqaha, saudara. Apa Allah katakan? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ahlu dzikir, tanya kepada ulama, tanya kepada fuqaha kalau engkau tidak mengetahui tentang apa saja. Kita nggak tahu, nggak ngerti tentang urusan agama, tentang urusan hukum, tentang bagaimana cara menghadapi kehidupan, tanya ulama. Siapa yang memerintahkan tadi? Allah. Allah yang perintahkan, fas'alu, kata Allah, tanya. Nah, kalau Allah suruh kita bertanya kepada ulama, bukan bertanya dijawab masuk kuping kanan keluar kuping kiri, enggak, saudara. Kalau Allah katakan fas'alu, tanyalah ahla dzikri, yaitu para ulama, para fuqaha. Saudara, kalau Allah perintahkan tanya, berarti begitu ada jawabannya ikuti. Nah, maka itu apa yang terjadi di negeri kita belakangan ini, saudara, dari rusaknya negeri, saudara, dari merajalelanya kemunkaran, kemaksiatan, banyaknya korupsi di mana-mana, tidak lain dan tidak bukan salah satu akibat daripada banyak umat meninggalkan ulama. Nah, karena itu tolong, melalui daripada acara ini saya ingin mengajak semua, jangan pernah meninggalkan ulama. Jangan kurang ajar kepada ulama. Jangan melupakan ulama. Kalau kita mau bahagia, ikuti ulama. Beruntung para ahli pesantren. Kenapa? Sampai hari ini, sampai detik ini, belum ada satupun sistem pendidikan di dunia yang bisa menandingi keunggulan sistem pendidikan di pondok pesantren, saudara. Belum ada.
Itu sekolah-sekolah umum, universitas-universitas yang dibangun oleh pemerintah, yang dibangun saudara oleh oligarki, yang dibangun oleh orang-orang kaya di seantero dunia, saudara, tidak akan pernah bisa menandingi kualitas pendidikan pondok pesantren. Betul? Kita buktikan. Kalau kita nggak buktikan nanti dianggap kita ngaku-ngaku doang, saudara.